Sekitar tahun 2003, Mas Galuh masih menjalani kehidupannya sebagai seorang pria lajang yang tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana di pinggiran Kabupaten Pemalang. Saat itu ia belum menikah, belum memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan hari-harinya lebih banyak dihabiskan untuk membantu pekerjaan rumah, menonton televisi, atau sekadar bersantai sambil menikmati kopi malam buatan ibunya. Ia tak menyangka bahwa tahun itu akan menjadi titik awal dari sebuah pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Rumah yang mereka tinggali memiliki satu keunikan yang tidak lazim dimiliki oleh kebanyakan rumah orang lain. Letaknya berbatasan langsung dengan kompleks pemakaman umum. Tembok sisi kiri rumah itu berdampingan langsung dengan pagar makam. Tidak ada jalan setapak, tidak ada jarak jeda. Keluarga Mas Galuh sudah menempati rumah itu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum pemakaman diperluas dan menjangkau dinding rumah mereka. Awalnya, jarak antara rumah dan makam masih cukup aman. Namun, seiring waktu, seiring bertambahnya jumlah jenazah yang dimakamkan dan area permakaman yang terus merangsek maju, akhirnya barisan nisan sampai pada titik bersinggungan langsung dengan dinding rumah mereka. Tak ayal, sebagian warga menyebut rumah keluarga Mas Galuh sebagai rumah paling ujung dunia karena memang lokasinya yang nyaris menyentuh gerbang kematian. Meski demikian, tidak ada seorang pun di keluarga itu yang menunjukkan rasa takut atau canggung. Mereka sudah terbiasa. Bahkan Mas Galuh sendiri merasa bahwa kehidupannya di rumah itu tergolong normal. Ia tumbuh dewasa di tempat itu, tidur di ruang tengah yang letaknya hanya beberapa langkah dari tembok makam, dan tidak pernah merasa terganggu oleh apapun. Suasana rumah memang tenang, dan makam di samping rumah mereka juga relatif terawat. Dalam beberapa tahun terakhir, pepohonan besar yang dulu menaungi kompleks makam telah ditebang. Ranting-ranting tua yang dahulu mengayun pelan ditiup angin malam kini sudah tak ada lagi. Pemakaman menjadi lebih terang, lebih bersih, dan bahkan terkesan rapi. Beberapa keluarga juga rutin datang berziarah, membersihkan pusara keluarganya. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada satu kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang dari cerita warga sekitar. Mereka percaya bahwa ketika terdengar suara letupan dari tanah makam di malam hari, bunyi lirih yang menyerupai suara yang menghentak perlahan dari kedalaman tanah, maka itu adalah pertanda bahwa akan ada seseorang yang meninggal dunia dalam waktu dekat. Mitos tersebut bahkan lebih spesifik. Jika letupan terdengar sekali, maka yang akan wafat adalah perempuan. Jika 2 kali, maka laki-laki. Meski tidak semua percaya secara mutlak, kepercayaan ini tetap hidup dalam pembicaraan warga. Mas Galuh dan keluarganya pun tidak bisa sepenuhnya menolak mitos itu. Mereka sendiri sudah beberapa kali mengalami malam-malam di mana suara letupan itu terdengar. Dan keesokan harinya kabar duka benar-benar datang. Meski begitu, tidak semua letupan membawa kematian. Dan tidak semua kematian didahului letupan. Kejadian-kejadian seperti itu hanya dianggap sebagai kemungkinan, bukan kepastian. Suatu malam, ketika langit di atas rumah mereka benar-benar gelap dan sunyi, Mas Galuh masih duduk bersandar di tikar ruang tengah sambil menonton televisi. Ia mengecilkan volumenya agar tidak membangunkan adik-adiknya yang sudah lebih dulu terlelap. Di ruang tamu, ayahnya sedang duduk dengan tenang,
ditemani sebungkus rokok dan segelas kopi yang sudah tinggal separuh. Di belakang, ibunya tampak masih sibuk membereskan sisa cucian piring. Saat suasana rumah benar-benar hening, tiba-tiba terdengar suara letupan tunggal. Suara itu datang dari arah tembok yang bersentuhan langsung dengan makam. Bunyinya pelan namun jelas. Letupan itu berdetak langsung ke dada Mas Galuh, membuatnya seketika terdiam. Ia menoleh ke arah dinding, lalu berdiri dan menghampiri ayahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung, dan tanpa perlu menjelaskan lebih jauh, ayahnya langsung mengangguk pelan, menandakan bahwa ia juga mendengarnya. Tak lama, ibunya muncul dari dapur dengan wajah cemas. Ia bertanya kepada suami dan anaknya, apakah mereka juga mendengar bunyi dari arah makam. Keduanya mengangguk. Ketiganya pun berdiri dalam keheningan, saling menatap sejenak sebelum ibunya menggumam bahwa mungkin akan ada yang meninggal malam itu. Namun mereka tidak membahasnya lebih jauh. Mas Galuh kembali duduk dan menatap televisi. Meski pikirannya mulai melayang, suara letupan itu tidak terlalu keras tapi cukup mengusik. Meskipun ia sudah terbiasa mendengar cerita-cerita seperti itu, malam itu perasaannya sedikit berbeda. Ada semacam hawa dingin yang tidak biasa menyelinap dari arah dinding, mengalir diam-diam ke ruang tengah. Ia mengusap lengannya dan mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Malam pun berakhir. Tak ada kejadian apapun. Mas Galuh akhirnya tertidur di atas tikar dengan televisi masih menyala samar di hadapannya. Udara malam terasa berat, tapi ia memaksa dirinya memejamkan mata. Pagi harinya, tidak ada kabar kematian. Hari itu berlalu seperti biasa. Ayahnya pergi ke warung, ibunya mulai menyapu halaman, dan adik-adiknya sibuk dengan urusan sekolah. Tidak ada tanda-tanda duka di lingkungan sekitar. Tidak ada warga yang berkumpul atau berita kedukaan yang tersebar. Namun malam berikutnya, suara yang sama kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih menyeramkan. Letupan tunggal itu datang pada waktu yang hampir sama dan terdengar oleh semua anggota keluarga. Kali ini, mereka sedang berkumpul di ruang tengah. Dan saat bunyi itu muncul, mereka langsung terdiam bersamaan. Tidak ada yang berani bicara terlebih dahulu. Hanya tatapan penuh tanya yang melayang dari satu wajah ke wajah lainnya. Ibunya akhirnya membuka suara, mengatakan bahwa ini adalah kedua kalinya suara itu terdengar dalam 2 malam berturut-turut. Namun keanehannya, tidak ada siapapun yang meninggal setelah suara pertama kemarin. Mas Galuh hanya mengangguk pelan, merasa bahwa kali ini firasatnya semakin kuat. Pagi itu, sinar matahari terasa lebih redup dari biasanya. Bukan karena hujan atau mendung, melainkan karena suasana hati yang sedang diliputi tanda tanya. Mas Galuh duduk di teras rumah dengan gelas kopi yang sudah setengah dingin, sementara pikirannya berputar-putar pada suara letupan tanah yang 2 malam berturut-turut terdengar dari balik tembok rumah. Sejak semalam, ada kecemasan halus yang merayap di relung hatinya. Ia mencoba menepisnya dengan logika, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya suara tanah yang retak, mungkin hanya akar pohon tua yang bergerak di bawah. Tapi bagian lain dalam dirinya, bagian yang tumbuh besar di rumah yang berdampingan dengan pemakaman itu, tahu persis bahwa suara itu bukan kebetulan. Sekitar pukul 10 pagi, suara langkah tergesa-gesa dari arah gang memecah keheningan rumah. Seorang tetangga datang membawa kabar yang sejak 2 malam lalu seperti sudah digantungkan di udara. Butina, seorang perempuan berusia sekitar 55 tahun, telah meninggal dunia pagi itu. Ia memang sudah lama sakit, namun tak pernah tampak parah. Justru beberapa hari sebelumnya,
Butina masih terlihat menyiram bunga di halaman rumahnya. Tak ada firasat, tak ada tanda-tanda yang mencolok. Menurut cerita tetangga, kondisi Butina mendadak menurun drastis menjelang subuh. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemah, dan sebelum sempat dibawa ke rumah sakit, ia menghembuskan napas terakhir. Keluarga yang panik segera menghubungi ketua RT dan mengabari warga sekitar. Jenazah akan dimakamkan pada siang hari itu juga. Kabar itu mengguncang keluarga Mas Galuh. Bukan hanya karena akhirnya kematian benar-benar terjadi setelah 2 malam berturut-turut mendengar suara letupan tanah, tapi karena lokasi makam yang dipilih untuk Butina tepat di sisi kiri rumah mereka. Tepat di balik dinding ruang TV tempat Mas Galuh biasa tidur. Perasaan tidak nyaman langsung menyergapnya. Ia mencoba membayangkan posisi tempat tidur yang selama ini menjadi ruang istirahatnya dan membandingkannya dengan lokasi makam Butina. Jika saja tembok itu roboh, maka tubuhnya saat tidur hanya akan berjarak 1 meter dari jasad yang baru saja dikubur. Jarak yang terlalu dekat, terlalu nyata. Menjelang siang, para tetangga mulai berdatangan untuk membantu proses pemakaman. Suasana kampung mulai berubah. Tenda duka didirikan, tikar digelar, dan lantunan ayat suci mulai menggema dari pengeras suara masjid. Mas Galuh ikut serta membantu menggali makam bersama beberapa pemuda lain. Tangannya memegang cangkul, namun pikirannya entah melayang kemana. Ia sesekali mencuri pandang ke arah rumahnya, menyadari betapa dekatnya makam itu dengan kehidupannya sehari-hari. Ketika jenazah Butina diturunkan, suasana mendadak menjadi hening. Semua yang hadir menunduk, membisikkan doa dalam hati. Mas Galuh berdiri di pinggir, memperhatikan tubuh yang dibungkus kain kafan itu perlahan ditimbun tanah. Ia memperhatikan wajah keluarga almarhumah yang tampak berusaha tabah. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang mencubit perasaannya. Usai pemakaman, Mas Galuh pulang ke rumah. Ia memberi kabar kepada ibunya yang tak sempat datang karena harus menjaga rumah. Ibunya hanya mengangguk singkat lalu diam. Tak ada pertanyaan, tak ada percakapan. Namun dari cara ibunya menunduk, Mas Galuh tahu bahwa perempuan itu menyimpan kecemasan yang sama. Mungkin lebih dalam. Sore itu langit menguning. Cahaya matahari menyelinap lemah lewat sela atap dan jendela, membuat rumah terlihat lebih suram dari biasanya. Belum pukul 7 malam, ketika tiba-tiba sebuah aroma menyusup masuk ke rumah. Aroma itu datang perlahan, halus, namun lama-lama menjadi cukup kuat untuk menyita perhatian. Ibunya yang pertama kali menyadarinya. Perempuan itu menghentikan langkahnya di dapur dan mulai mengendus pelan ke arah ruang tengah. Ia menyebut bahwa ada bau kelapa di dalam rumah, namun tidak seperti kelapa matang. Baunya menyerupai parutan kelapa segar, atau bahkan mirip dengan aroma biskuit kelapa yang baru dipanggang. Mas Galuh awalnya menganggap itu hanya hal biasa, tapi beberapa menit kemudian ia mencium aroma yang sama. Bau itu tidak berasal dari dapur, tidak dari makanan, dan jelas bukan dari luar. Seluruh ruangan terisi oleh aroma itu, aneh, lembut namun mengganggu. Ayah dan adik-adiknya pun mulai bertanya-tanya dari mana asalnya. Mereka mencari sumber bau itu, membuka tudung saji, mengecek dapur, bahkan memeriksa lemari makanan, namun tak ada kelapa. Tak ada makanan yang mengandung kelapa, tak ada sumber aroma apapun. Bau itu kemudian perlahan memudar, meninggalkan tanda tanya besar di dalam rumah. Keluarga itu tidak membahasnya terlalu dalam. Mereka mencoba kembali ke aktivitas masing-masing. Namun tepat saat malam semakin larut, sekitar pukul 9 malam, aroma lain kembali muncul.
Kali ini lebih menusuk, lebih tajam, dan lebih dikenal. Aroma bunga. Bukan bunga segar dari taman, tapi wangi campuran bunga kenanga, melati, dan mawar merah. Wangi yang biasa menyelimuti jenazah sebelum dimakamkan. Wangi yang lekat dalam tradisi pemakaman di Jawa dan langsung mengingatkan siapapun akan aroma kematian. Ayah Mas Galuh merasakan aroma itu pertama kali di ruang tamu. Ia menyebut bahwa angin dari arah makam membawa bau yang tidak biasa. Mas Galuh yang berada di ruang tengah pun ikut mencium aroma itu ketika ia berdiri dan berjalan menuju ruang tamu. Bau itu terasa menyelimuti seisi rumah. Terlalu kuat untuk disebut sebagai wangi dari makam yang tertiup angin. Ibunya berspekulasi bahwa mungkin itu hanyalah bunga tabur yang terbawa angin, namun kalimatnya terdengar seperti pembelaan yang ragu. Sang ayah mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa makam Butina memang sangat dekat dengan tembok rumah mereka. Mungkin aroma bunga belum menyebar ke tempat lain, dan hanya sampai ke rumah mereka karena letaknya yang dekat. Namun dalam nada bicaranya, Mas Galuh menangkap sesuatu yang lain. Nada rendah yang tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang ia katakan. Mereka semua mencoba membenarkan kejadian itu dengan logika. Tapi semua itu hanya menambah keganjilan. Rumah itu sudah bertahun-tahun berdampingan dengan makam, dan tak sekalipun mereka mencium wangi bunga seperti itu sebelumnya. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam. Televisi masih menyala dengan volume sangat pelan, sekadar menjadi pengisi kesunyian. Layar menampilkan acara berita larut malam, namun tidak ada satupun kata yang benar-benar masuk ke dalam pikiran Mas Galuh. Ia hanya duduk bersandar di tikar dengan bantal kecil sebagai sandaran. Matanya menatap layar, sementara pikirannya melayang-layang ke tempat lain. Ayah, ibu, dan adik-adiknya sudah masuk ke kamar masing-masing. Seperti biasa, Mas Galuh memilih tidur di ruang tengah, kebiasaannya sejak lama. Ruangan itu memang paling sejuk, dan suara dari televisi menjadi pengantar tidur yang menenangkan. Tapi malam ini berbeda. Ketenangan itu berubah menjadi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia sempat berpikir untuk tidur di kamar adiknya, seperti yang tadi disarankan ayahnya. Namun tubuhnya terasa terlalu berat untuk berpindah. Akhirnya ia membaringkan tubuh ke samping kiri, menghadap langsung ke tembok. Tembok yang dibaliknya hanya berjarak sekitar 1 meter. Terbaring jasad yang baru saja dikembalikan ke tanah. Udara malam terasa lembab dan lantai tikar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menarik selimut tipis, memejamkan mata dan mencoba tidur. Namun tidur yang datang malam itu bukan tidur yang tenang. Entah pukul berapa ia terbangun dalam keadaan setengah sadar. Rasanya seperti baru tertidur sebentar. Kepalanya berat, matanya masih malas membuka, namun tubuhnya sudah mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ada sensasi dingin dan basah di bagian paha dan lutut kanannya. Perlahan-lahan, kesadaran Mas Galuh mulai terkumpul. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa dingin itu terasa nyata dan makin lama makin menusuk. Awalnya ia mengira mungkin selimutnya lembab atau air dari gelas di atas meja tumpah. Tapi saat tangannya bergerak pelan ke arah yang basah itu, ia menyentuh sesuatu yang tak masuk akal. Kain tebal, dingin, basah, dan terasa berat. Di bawah kain itu terasa bentuk seperti tubuh manusia. Ada bagian keras seperti tulang lengan dan lunak seperti dada atau paha. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak langsung membuka mata. Dalam posisi tidur miring menghadap tembok, ia hanya diam membeku. Tangannya kini berada di atas sesuatu yang seharusnya tidak ada. Pelan-pelan, dengan nafas yang tercekat, ia menarik tangannya kembali. Namun,
Rasa penasaran yang bercampur takut membuatnya akhirnya membuka mata perlahan dari sudut sempit antara tikar dan tembok. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya nyaris lumpuh. Tepat di hadapannya, dalam jarak kurang dari 1 lengan, berdiri atau lebih tepatnya berbaring satu sosok tubuh manusia. Wajahnya pucat kebiruan, dibungkus kafan putih yang membasahi kain pelapisnya. Lubang hidung dan kedua matanya ditutup oleh kapas khas jenazah yang belum lama dikuburkan. Kain kafan itu membungkus seluruh tubuhnya, dan dari jarak sedekat itu Mas Galuh bisa mencium dengan sangat jelas aroma bunga yang menyengat. Campuran kenanga, melati, dan mawar bercampur aroma tanah basah. Wajah itu wajah yang dikenalnya. Di pipi kiri perempuan itu ada tahi lalat gelap yang mencolok, ciri khas yang hanya dimiliki oleh Butina, perempuan yang siang tadi ia bantu makamkan. Tak ada keraguan dalam benaknya. Namun yang membuat semua ini lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa tubuh itu berada di dekatnya secara nyata, menempel basah di paha dan lutut. Rasa dingin dari tubuh itu merambat seperti air es, membuat jari-jarinya menggigil. Beberapa detik ia terdiam, membatu dalam posisi itu. Lalu perlahan ia mulai memundurkan badan, tak berani bergerak cepat, takut sosok itu ikut bergerak atau mengeluarkan suara. Dalam keadaan gemetar, ia merangkak mundur menjauh dari sosok tersebut, hingga akhirnya berdiri dan berjalan cepat menuju kamar orang tuanya. Langkahnya tak bisa lagi disembunyikan. Ketukan tangannya di pintu pun terdengar panik dan terburu-buru. Ayahnya membukakan pintu dengan wajah mengantuk. Melihat wajah anaknya yang pucat dan napas tersengal, ayahnya langsung siaga. Mas Galuh dengan suara nyaris terputus-putus mengatakan bahwa ia melihat Butina di ruang tengah, berbaring tepat di tempatnya tidur, dalam keadaan kafan basah dan aroma wangi yang menyengat. Ibunya yang juga terbangun langsung panik. Ia menarik Mas Galuh masuk dan menyuruhnya tidak kembali ke ruang tengah. Matanya tampak cemas, seperti menahan ketakutan yang tak mampu ia ucapkan. Sementara itu, sang ayah keluar kamar untuk memeriksa. Suasana rumah begitu hening, bahkan suara detak jam dinding pun terdengar jelas. Beberapa menit kemudian, ia kembali masuk dan mengatakan bahwa tidak ada siapapun di ruang tengah. Namun ia menambahkan dengan nada pelan bahwa aroma wangi bunga masih tercium kuat di sana. Ucapan itu membuat ibunya semakin resah. Ia langsung meminta Mas Galuh tidur di kamar adiknya malam itu, dan untuk sementara tidak kembali ke ruang tengah. Tak ada lagi perdebatan, semua orang diam, hanya ketegangan yang mengendap di udara. Mas Galuh menurut. Ia masuk ke kamar adiknya dan mencoba memejamkan mata, namun bayangan wajah pucat dengan kapas di mata dan hidung itu terus menghantuinya. Setelah kejadian malam sebelumnya, suasana rumah Mas Galuh tidak pernah benar-benar tenang kembali. Pagi itu, setelah terbangun dari tidur yang tak benar-benar memulihkan, Mas Galuh masih bisa merasakan jejak wangi bunga kematian yang samar menyelimuti tubuhnya. Meskipun sudah mandi dan berganti pakaian, seolah-olah aroma itu telah menempel di dalam dirinya, menyusup ke pori-pori dan menetap dalam ingatan penciuman. Ibunya terlihat lebih murung dari biasanya. Ia tak banyak bicara saat menyiapkan sarapan. Ketika Mas Galuh memberanikan diri menceritakan ulang kejadian malam tadi, dengan suara lebih tenang dan runtut, sang ibu hanya mendengarkan sambil mengangguk-angguk perlahan. Sorot matanya menampakkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Ibunya hanya berkata singkat bahwa ia percaya
Namun suaranya terdengar lebih seperti doa agar hal itu tidak terulang lagi. Ayahnya lain lagi. Seperti biasa, beliau lebih tenang dan cenderung rasional. Ia mengingatkan seluruh keluarga agar tidak menyebarkan cerita ini keluar rumah. Ia menekankan bahwa nama baik almarhumah harus dijaga dan bahwa cerita seperti ini bisa menimbulkan fitnah jika sampai terdengar oleh keluarga yang berduka. Terutama jika sampai tersebar kabar bahwa arwah Butina gentayangan, bisa-bisa keluarga almarhumah merasa dihina atau terguncang secara emosional. Mas Galuh mengangguk patuh. Dalam hatinya ia pun sepakat, meskipun ia tahu bahwa semua yang ia lihat dan rasakan bukan khayalan. Hari itu berlalu lambat. Waktu seperti bergerak dengan enggan. Setiap jam terasa berat, seperti menunggu malam datang. Malam yang seolah menjadi ruang waktu di mana batas antara dunia hidup dan mati mulai kabur. Dan malam pun datang lagi. Sekitar pukul 10 malam suasana rumah sudah kembali hening. Adik-adiknya sudah tidur. Ayah dan ibunya juga sudah masuk kamar. Rumah hanya disinari cahaya lampu kuning pucat dari ruang tengah yang menyinari tikar tempat Mas Galuh biasa tidur. Televisi kembali menyala pelan tanpa volume, sekadar peneman keheningan. Tayangan sinetron malam yang dramatis berganti berita dunia yang tak lagi menarik. Mas Galuh masih belum bisa membuang kebiasaannya tidur di ruang tengah. Meski sempat ragu dan berniat pindah ke kamar adiknya, tubuhnya malah berjalan ke ruang biasa ia rebah. Entah karena terlalu terbiasa atau karena rasa kantuk lebih kuat dari rasa takut. Namun berbeda dari malam sebelumnya, malam ini ketakutan sudah hadir lebih dulu, bahkan sebelum ia merebahkan badan. Udara di dalam rumah terasa tebal, nafasnya terasa lebih berat. Bahkan kipas angin yang biasanya membuat ruang tengah sejuk, malam itu hanya mengedarkan udara panas dan lengket. Ia menarik selimut dan berbaring ke kiri, arah yang menghadap tembok pemisah rumah dan makam. Seketika rasa tidak nyaman merambat dari balik dinding. Seperti ada yang berdiri diam di balik dinding, menempelkan wajahnya di sisi luar. Mas Galuh menutup mata rapat-rapat. Ia mencoba mengatur napas, membujuk tubuhnya untuk tidur lebih cepat, agar semua kegelisahan ini tenggelam bersama mimpi. Tapi seperti malam sebelumnya, yang datang bukan mimpi. Yang datang adalah kesadaran yang salah waktu. Ia terbangun dalam kondisi setengah sadar. Ruang di sekitarnya masih sama. Gelap redup, suara kipas angin mendengung, cahaya televisi berpendar samar di langit-langit. Namun sensasi di tubuhnya kembali hadir. Basah, dingin, berat. Di bagian paha atas dan lutut, ada sesuatu yang menempel, seperti malam sebelumnya. Bukan kain, bukan selimut, tapi kain basah yang terasa berat dan berbau bunga. Tangannya bergerak perlahan menyentuh permukaan benda itu. Dan kembali ia merasakan lekukan tubuh di baliknya, dingin, diam, mati. Ia ingin berteriak, namun mulutnya tidak bisa terbuka. Ketakutan mengunci pita suaranya. Ia membuka mata dengan pelan, dan saat itulah ia melihat kembali wajah itu. Kali ini lebih dekat, wajah pucat membiru dengan rambut sebagian tergerai keluar dari balik kain kafan yang kotor. Bekas tanah menempel di beberapa bagian. Dan yang paling mengerikan, mata itu sudah terbuka. Kini yang tersisa adalah sepasang mata mati yang memandang lurus ke langit-langit, tak berkedip, tak bergerak, namun hidup dalam kengerian yang membeku. Mas Galuh ingin mundur, tapi tubuhnya masih menolak bergerak. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya mata itu bergerak. Bola matanya perlahan menoleh dan menatap ke arah Mas Galuh. Waktu berhenti, tak ada suara, tak ada kata.
Hanya dua pasang mata yang saling terkunci, yang satu hidup, yang satu mati. Ketika ia akhirnya bisa bergerak, ia langsung bangkit. Gerakannya panik. Ia mundur, tersandung tikar, lalu bangkit dan lari terbirit-birit menuju kamar adiknya. Tangannya mendorong pintu dengan keras hingga terbuka, menimbulkan suara gaduh yang membangunkan adiknya dan memicu kepanikan di kamar orang tuanya. Mas Galuh tak peduli. Ia menyelinap masuk, menutup pintu, dan bersandar dengan tubuh menggigil. Suaranya putus-putus, nafasnya terengah. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Ayah dan ibunya masuk menyusul. Mereka bingung, bertanya dengan panik. Tapi Mas Galuh hanya berkata bahwa sosok itu datang lagi. Dan kali ini matanya terbuka. Sang ibu terdiam seketika. Saat mereka sedang menenangkan Mas Galuh, mata ibunya tanpa sengaja mengarah ke celah pintu kamar. Pintu tidak tertutup rapat, hanya ditutup seadanya. Dan dari celah kecil itu, matanya menangkap satu sosok berdiri diam di luar. Ibunya mendadak menjerit dan lompat ke kasur, menunjuk ke arah pintu. Suaranya bergetar saat mengatakan bahwa ia melihat sosok pocong dengan mata melotot berdiri di luar, menatap langsung ke dalam kamar. Tidak bergerak, hanya menatap. Ayahnya buru-buru membuka pintu dan melongok keluar, tapi tak ada apa-apa. Lorong rumah kosong, hanya udara yang terasa makin dingin. Hanya aroma wangi samar yang kembali mengambang. Ibunya masih menangis, tubuhnya gemetar. Sementara adik-adik Mas Galuh kini ikut ketakutan dan mulai menangis pelan. Ayahnya menenangkan semua orang, menyuruh semua tetap di kamar. Tak ada yang kembali ke ruang tengah malam itu. Bahkan lampu ruang tamu tidak dimatikan sampai pagi. Dan malam itu menjadi momen di mana ketakutan Mas Galuh tak lagi dianggap sebagai hal pribadi. Kini ibunya sendiri telah melihatnya. Saksi mata kedua. Dan semuanya menjadi nyata. Mereka tidak tahu apakah sosok itu benar-benar Butina atau sesuatu yang hanya menyerupainya. Keesokan paginya, setelah malam yang kembali dipenuhi teriakan dan ketakutan, keluarga Mas Galuh duduk dalam diam di ruang makan. Tak satu pun dari mereka benar-benar tidur dengan tenang. Wajah-wajah pucat, kantung mata yang menghitam, dan tangan yang gemetar tampak pada setiap anggota keluarga, seolah-olah seluruh ketegangan dari 2 malam sebelumnya masih melekat di tubuh mereka. Mas Galuh hanya menunduk menatap piringnya yang nyaris tak tersentuh. Ibunya yang baru malam itu mengalami penampakan secara langsung tampak masih terpukul. Perempuan itu lebih banyak diam, hanya sesekali menarik napas panjang dan menggenggam jemari suaminya. Ia masih tidak bisa melupakan bagaimana dari celah pintu kamar, ia melihat sepasang mata melotot menatap lurus ke arahnya. Matanya sendiri kini tampak kosong, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin ia ucapkan. Sang ayah tetap menjaga sikap tegasnya. Baditablam bilam. Setelah semua duduk, ia kembali menekankan bahwa kejadian-kejadian ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun di luar rumah. Ia menyampaikan bahwa hal seperti ini sangat sensitif, apalagi berkaitan dengan orang yang baru saja meninggal. Ia tidak ingin orang lain berpikir buruk tentang Butina, seolah-olah arwahnya gentayangan karena ada kesalahan semasa hidup. Semua itu bisa melukai keluarganya yang ditinggalkan. Ia mengingatkan bahwa mereka harus menjaga kehormatan almarhumah dan keluarganya, apapun yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini. Semua mengangguk, termasuk Mas Galuh. Dalam hati, ia menyadari bahwa ayahnya benar. Cerita ini bukan lagi soal ketakutan pribadi, melainkan sudah menyentuh urusan harga diri dan perasaan keluarga lain.
Ia berjanji dalam hati untuk tidak membuka mulut kepada siapapun, tak peduli sebesar apapun rasa takutnya. Namun rasa takut seringkali menjadi lebih kuat dari akal sehat. Dan ketakutan yang dipendam lambat laun menemukan celah untuk keluar. Hari itu, ketika ibunya tengah menyapu halaman depan, seorang ibu tetangga dari gang seberang berjalan melintas. Ia menyapa sambil mengobrol ringan. Suaranya terdengar santai, namun ada rasa ingin tahu yang samar dari caranya bertanya. Apakah benar bahwa semalam anaknya, Mas Galuh, mengalami sesuatu yang aneh di rumah? Ibunya sempat terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi mulutnya terlalu cepat menanggapi. Ia membenarkan dengan singkat, mengatakan bahwa memang anaknya sempat merasa ada sesuatu. Ia mengaku tidak tahu pasti, namun menyebut bahwa mungkin hanya karena posisi makam terlalu dekat dengan rumah, sehingga suasana jadi terasa ganjil. Perempuan tetangga itu lalu menimpali dengan suara pelan bahwa ia mendengar kabar dari tetangga lain bahwa yang dilihat itu bukan sembarang sosok, melainkan almarhumah Butina sendiri. Ibunya tidak menjawab, mulutnya terkunci dan perasaannya mulai menegang. Ia tak tahu bahwa dari percakapan singkat itu mulai menyebar. Dalam waktu 1 hari, lebih dari 3 tetangga mulai membicarakannya. Bahkan di musola, Mas Galuh sempat dihampiri oleh seorang bapak yang bertanya pelan, apakah benar bahwa dirinya melihat sesuatu di rumah. Lelaki itu berkata bahwa ia mendengar cerita dari warung bahwa Mas Galuh sempat didatangi oleh orang yang sudah meninggal. Mas Galuh menahan napas, lalu menjawab dengan hati-hati. Ia tidak membenarkan, namun tidak juga menyangkal secara langsung. Ia menyampaikan bahwa malam itu ia memang merasa tidak enak badan, lalu tertidur dan bermimpi buruk. Ia menyebut bahwa ia tidak tahu sosok yang muncul dalam tidurnya dan bisa jadi hanya halusinasi. Namun dari ekspresi orang-orang yang bertanya, ia tahu bahwa penyangkalannya tidak meyakinkan. Dan desas-desus terus tumbuh. Beberapa menyampaikan kekhawatiran dengan nada rendah, beberapa dengan nada bercanda, tapi semua menuju pada satu arah. Rumah Mas Galuh kini dianggap tidak biasa. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Keluarga almarhumah mendengar kabar tersebut. Malam harinya, sekitar pukul 8 lewat, pintu rumah diketuk oleh 3 orang. Seorang pria paruh baya, seorang laki-laki muda, dan seorang perempuan berkerudung. Mereka memperkenalkan diri sebagai suami Butina, anak sulungnya, dan adik almarhumah. Wajah mereka tampak tenang, namun tatapan mereka menyimpan sesuatu yang berat. Ayah Mas Galuh mempersilakan mereka masuk. Di ruang tamu, suasana menjadi dingin. Teh manis disajikan, namun tak seorang pun menyentuhnya. Dengan suara pelan dan tegas, pria paruh baya yang merupakan suami almarhumah menyampaikan maksud kedatangan mereka. Ia berkata bahwa belakangan ini mereka mendengar cerita dari beberapa tetangga tentang kejadian yang dialami oleh keluarga Mas Galuh. Mereka mendengar bahwa sosok almarhumah Butina disebut-sebut hadir kembali, bahkan terlihat oleh beberapa orang. Ia mengatakan bahwa kabar seperti ini cukup mengganggu, bukan hanya bagi mereka sebagai keluarga, tetapi juga bagi ketenangan almarhumah sendiri. Ia khawatir ada sesuatu yang tertinggal. Mungkin ada hak yang belum terpenuhi, permintaan yang belum tersampaikan, atau bahkan kesalahan dalam prosesi pemakaman. Semua terdiam. Ibunya menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap. Ayahnya membuka suara lebih dulu, menyampaikan bahwa mereka sangat menghormati keluarga Butina dan tidak pernah menyebarkan cerita yang tidak jelas. Ia mengatakan bahwa memang benar
ada sesuatu yang aneh terjadi di rumah mereka 2 malam setelah pemakaman. Namun mereka sendiri pun tidak bisa memastikan siapa atau apa yang datang. Mas Galuh kemudian menambahkan dengan suara pelan bahwa dirinya memang mengalami kejadian aneh, sebuah penampakan. Tapi ia menegaskan bahwa ia tidak melihat dengan jelas siapa sosok itu. Ia menyampaikan bahwa posisi rumah mereka yang berdampingan dengan makam sangat mungkin memunculkan pengalaman-pengalaman aneh karena sugesti. Ia menolak menyebut bahwa sosok itu adalah Butina. Ia juga mengatakan bahwa bau bunga yang muncul di rumah bisa saja berasal dari makam baru yang masih penuh taburan bunga. Ia menegaskan bahwa tak ada satupun dari mereka yang menyebarkan cerita tentang gentayangan atau sejenisnya. Setelah mendengarkan penjelasan panjang itu, wajah keluarga almarhumah tampak lebih tenang. Mereka mengangguk pelan dan menyampaikan rasa terima kasih atas kejujuran keluarga Mas Galuh. Mereka mengatakan bahwa almarhumah semasa hidupnya tidak pernah menyimpan dendam, orangnya tertutup, penyabar, dan tidak pernah terlibat masalah dengan siapapun. Maka mereka lebih percaya bahwa gangguan yang terjadi bukan berasal dari arwah Butina, tapi mungkin dari hal lain yang memang sudah lama menghuni area makam. Sebelum pamit, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan memperpanjang hal ini dan berharap cerita seperti ini tidak lagi berkembang di luar. Setelah mereka pulang, ketegangan dalam rumah belum benar-benar menghilang. Hari-hari setelah kedatangan keluarga Butina tidak langsung membawa ketenangan seperti yang diharapkan. Meski tak ada lagi penampakan pocong atau suara letupan dari arah makam, namun suasana rumah terasa seperti terbungkus kabut halus yang tidak bisa diusir. Ada perubahan tak kasat mata yang menyelimuti setiap sudut rumah. Bukan dalam bentuk teriakan atau bentakan gaib, melainkan keheningan yang terasa lebih berat dari bunyi apapun. Setiap malam mereka semua tidur dengan lampu menyala. Bahkan kamar yang biasanya digelapkan saat tidur, kini dibiarkan terang sepanjang malam. Tak ada lagi yang tidur di ruang tengah. Tikar yang biasa digelar oleh Mas Galuh untuk tidur di depan televisi tetap tergulung dan bersandar di pojok ruangan, dibiarkan menumpuk debu, seolah menjadi simbol bahwa tempat itu tak lagi bisa dipakai sebagaimana mestinya. Mas Galuh sejak kejadian malam kelima itu tidak pernah lagi mendekati dinding yang berbatasan dengan makam Butina. Ia merasa bahwa tembok itu bukan lagi sekadar beton pembatas, melainkan seperti tirai tipis yang memisahkan dua dunia. Namun gangguan belum sepenuhnya lenyap. Ia hanya berubah bentuk, yang datang kini bukan lagi sosok. Yang tersisa adalah aroma. Aroma samar itu mulai terasa setiap malam dan selalu datang menjelang pukul 11 malam. Awalnya hanya seperti wangi lembut yang menyelinap dari jendela atau sela-sela pintu. Wangi yang menenangkan bagi orang biasa. Wangi bunga melati, kenanga, dan mawar yang seolah baru ditabur di atas tanah. Tapi bagi keluarga Mas Galuh, aroma itu justru menjadi peringatan. Semakin kuat aromanya, semakin terasa tekanan gaib di dalam rumah. Aroma itu muncul nyaris setiap malam selama 7 hari berturut-turut. Dan anehnya, baunya tidak hanya tercium dari luar rumah, tapi juga dari dalam lemari, dari dapur, dari balik tirai kamar, bahkan dari bantal dan selimut. Ibunya sempat bercerita bahwa pada malam keempat, setelah kejadian terakhir, ia membuka laci dapur dan mendapati butiran kelapa parut kering di atas serbet yang baru diganti. Kelapa itu tidak membusuk, tetapi mengeluarkan bau seperti kelapa segar, campur aduk dengan wangi mawar. Padahal sejak hari ketiga setelah pemakaman, mereka sama sekali tidak membeli kelapa atau memasak makanan bersantan. Pada malam kelima, adik Mas Galuh yang paling kecil, yang saat itu masih duduk di bangku SD, menangis histeris di kamar. Ia mengaku mencium bau kuburan
di bantalnya dan merasa ada seseorang berdiri di ujung tempat tidurnya semalaman, menatap ke arahnya tanpa suara. Saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa di kamar. Tapi ketika ibunya mendekati bantal yang digunakan anaknya, aroma kembang 7 rupa menyengat seolah baru ditaburkan di situ. Ayah mereka yang sedari awal berusaha menjadi tiang keteguhan keluarga, mulai kehabisan penjelasan logis. Ia sempat mengganti semua spray dan mencuci ulang pakaian. Namun aroma itu kembali datang malam berikutnya. Ia bahkan sempat menyangka bahwa seseorang dari luar sengaja meletakkan bunga di ventilasi rumah atau di balik pagar. Namun pencarian itu pun tidak membuahkan hasil. Setiap sudut diperiksa, namun tidak ditemukan satu tangkai bunga pun. Pada malam ke-7, suasana berubah drastis. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhenti berhembus. Jangkrik yang biasanya mengisi keheningan malam dengan ritme yang monoton, mendadak tak bersuara. Semuanya seperti membeku. Sekitar pukul 11:20, ibunya yang saat itu hendak mengambil selimut tambahan ke dalam lemari pakaian mendapati sesuatu yang membuatnya mundur beberapa langkah. Di antara tumpukan baju yang sudah disetrika dan dilipat rapi, ia mencium bau melati yang begitu kuat, lebih dari malam-malam sebelumnya. Tangan yang semula hendak menarik selimut tiba-tiba berhenti di udara. Ia merasa bahwa aroma itu datang dari satu potong kain tertentu, dan benar saja. Di pojok lemari terlipat rapi sehelai baju tidur lama berwarna biru muda. Baju itu terlihat sangat biasa, namun saat disentuh terasa sedikit lembab. Bahkan ujung leher bajunya mengeluarkan aroma yang persis seperti tubuh seseorang yang baru saja dimandikan dengan bunga tabur. Ibunya mengenali baju itu. Ia yakin bahwa itu adalah baju tidur milik Butina, yang dulu pernah dititipkan untuk dicucikan saat air rumahnya mati. Karena satu dan lain hal, baju itu tak pernah dikembalikan. Dan selama bertahun-tahun, baju itu tersimpan begitu saja, terlupakan di lemari. Dengan gemetar, ia mengambil baju tersebut, membungkusnya dalam kain putih bersih, dan berjalan keluar menuju halaman belakang rumah. Ia tak membangunkan siapapun. Ia melakukan itu dalam diam. Ia membakar baju itu di tungku bekas perapian yang jarang dipakai. Api menyala lambat, menghabiskan kain demi kain, dan membawa pergi aroma yang selama 7 malam menyiksa mereka. Setelah api padam, ia mengumpulkan abunya, lalu menggali lubang kecil di bawah pohon mangga, dan mengubur semuanya. Ia tidak menandai tempat itu, hanya menaburkan sedikit tanah sambil berbisik pelan dalam hati, entah doa atau permohonan. Malam itu, aroma bunga tidak datang. Untuk pertama kalinya sejak hari pemakaman, rumah benar-benar tenang. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk dari dalam. Tidak ada rasa berat di dada. Semuanya terasa lega, walau tetap meninggalkan lubang hampa di dalam hati mereka. Sejak saat itu, Mas Galuh dan keluarganya tidak lagi mengalami gangguan. Waktu berjalan seperti biasa. Orang-orang kampung pun lambat laun berhenti membicarakan kisah itu. Kehidupan kembali ke rutinitas. Rumah kembali menjadi tempat tinggal, bukan rumah yang penuh ketegangan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini, dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf
apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.